atau cerita rakyat pendek dari Banten tentang Cika Putria. Terima kasih. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Saya mau izin jika nanti saya bilang teman-teman boleh ya. Terima kasih. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri raja. Dia dikaruniai wajah yang sangat cantik dan jelita. Tapi tidak seperti kecantikannya teman-teman. Sang putri ternyata memiliki sifat yang arogan, sifat sombong. Dan sang putri juga memiliki sifat yang manja. Dan sang putri kesehariannya waktunya dihabiskan untuk bersolek alias berdandan. Pada suatu hari sang raja memberikan sebuah puri yang sangat megah dan luas. Itu pun karena sang putri memintanya dengan memaksa. Dan di taman atau di puri yang luas tersebut ada sebuah taman yang luas dan indah. Di taman itu terdapat beberapa tanaman bunga-bunga berwarna-warni, beraneka rupa. Dan untuk melengkapi supaya puri itu menjadi lebih indah lagi, maka di situ juga permintaan sang putri dibangun atau dibuatkan sebuah danau. Dan danau pun jadi. Ibu-ibu atau teman-temanku semua, danau itu airnya sangat bersih hingga seakan-akan kalau dipakai untuk berkaca itu bisa terlihat bayangan kita. Dan di danau tersebut kadang-kadang kalau sang putri datang mengunjungi purinya, sang putri mandi di danau tersebut. Tetapi sang putri tidak suka siapapun datang ke danaunya itu untuk mandi tanpa seizinnya. Bahkan sang putri akan menyuruh ayahandanya untuk menghukum siapapun yang datang ke danau itu untuk mandi. Pada suatu hari sang putri datanglah ke puri berkunjung dan sang putri mandi di danau tersebut. Namun pada saat asik-asiknya mandi, sang putri melihat ada nenek-nenek yang dekil dan kumal sedang mendekati danaunya. Dan sang nenek duduk di tepi danau dan kakinya memainkan air. Alangkah kagetnya sang putri melihat nenek-nenek yang badannya kumel, bajunya compang-camping mendekati danaunya. Kemudian sang putri dengan berkacak pinggang mendatangi nenek-nenek tersebut. "Hai perempuan tua, siapa engkau?" Si nenek tertua, "Ya si nenek perempuan tua itu." Karena mendengar kalimat sang putri yang kasar. Karena nenek tua tadi dan perempuan tua tadi diem aja, sang putri bertambah marah. "Hai perempuan tua, kamu mau ngapain di sini? Mau mandi? Apakah kamu nggak tahu danau ini milik siapa?" Nenek tersebut masih bengong ngeliatin. Saking kagetnya, putri mah cantik tapi kata-katanya kasar. Akhirnya sang putri marah tuh. Ini ya nenek-nenek yang ditegur 2 kali masih gejeblek aja. Kemudian datang lagi si putri. "Hei nenek tua, tulikah engkau hingga tidak mendengar pertanyaanku? Atau jangan-jangan kamu juga buta, gak bisa melihat bahwa danau ini adalah milikku, milik putri raja, dan tidak pantas kamu berada di sini di danauku dengan badanmu yang lusuh dan dekil serta kumal." Akhirnya keluar juga nenek-nenek itu. Kata nenek dengan berbahasa yang namanya juga nenek. Iya. 13 kan? Oh, nomor urut nomor urut. Hah? Apa katamu? Terus
lagi ya, stay dari tadi mama jumlah. Satu lagi, satu istirahat. Kemudian bisa saya bisa. bilang, Katanya mundur. Oh, filter nggak ada, nggak jadi. aku memang Oke, saya tahu satu ini, satu kalau lagi. kau Ada adalah istirahat. putri raja, tapi tidak sepantasnya putri seorang raja mempunyai kalimat dan perkataan yang kotor dan sombong. Apa pedulimu? Aku kan seorang putri, berhak. Aku mau ngomong apa, aku mau bicara apa, karena danau ini milikku, milik putri raja. Maka saya bilang sekali lagi, nenek, pergi. Danau ini tidak pantas untuk dirimu yang dekil dan kumal. Dan bau takutnya danau saya, kata si putri dengan sombongnya. Kemudian karena nenek tua itu sudah merasa sakit hati, bibirnya komet kami menahan marah. Akhirnya nenek tadi bilang, aku tahu aku ini perempuan yang tua renta, yang dekil dan tidak punya apa-apa. Apa jawab si putri? Memang kalau tidak punya apa-apa ya jangan datang. Aku tidak memperbolehkan siapapun datang ke sini. Jangankan engkau, dayangku aja nggak boleh masuk ke sini. Apalagi kau yang tidak tahu asal usulmu. Kemudian sang putri lanjut, kamu tahu nggak aku ini siapa? Jawab si nenek, saya tahu kau adalah putri raja. Namun seorang putri raja juga manusia. Apakah pantas seorang putri mengatakan kalimat yang kotor dan sombong kepada sesama manusia? Karena seorang putri juga manusia. Setelah mengatakan seperti itu, kemudian datanglah angin, gelap semua keadaan. Datanglah angin, diselingi dengan sambaran petir yang datang. Kemudian petir itu pun menyambar sang putri. Sang putri tiba-tiba berubah menjadi seekor ular. Nah, teman-teman, sang putri terkutuk menjadi atau dikutuk oleh nenek tua menjadi seekor ular. Saat itu ular itu mendesis, mendatangi nenek. Sebenarnya dia hendak meminta maaf sama nenek tua, akan tetapi kalimat maafnya tidak bisa terucap karena dia sudah menjadi seekor ular yang berbisa. Nah, ketika putri menjadi seekor ular yang bisa, didengarlah oleh para penduduk sekitar di desa tersebut bahwa di danau itu ada seorang putri yang sombong dan angkuh. Akhirnya ketika putri sudah menjadi ular, penduduk menamai danau itu dengan nama Cika Putrian, yang artinya danau tempat putri mandi. Nah, pesan moral dari cerita ini adalah jauhilah sifat sombong, takabur, angkuh dan sebagainya. Karena apa? Sifat angkuh dan sombong, kata-kata kasar itu akan kita tunai mengenai diri kita sendiri di kemudian hari. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekhilafan dan kekurangan karena saya belajarnya hanya 1 malam. Masya Allah, luar biasa.